Halo Berdakwel, kembali lagi di channel kesayangan si dia, Bioskop Sarjana bersama saya Mamang Sarjana. Well, kali ini Mamang Sarjana akan membawakan sebuah film tentang perjuringan duniawi. Oke Berdakwel, film ini menceritakan beberapa remaja yang sedang berlibur dan menyewa rumah, dan mereka pun menemukan sebuah kartu. Kartu apakah itu? Oke, kita akan bahas di video ini. Check it out. Oke Berdakwel, film diawali oleh beberapa remaja sedang menikmati malamnya dengan api unggun di depannya. Lalu salah satu dari mereka, sebut saja si Grant, ingin mengambil bir di dalam rumah dan si Geboy pun ikut bersamanya. Dan ketika si Grant mengambil bir, dia memberitahu bahwa ini adalah minuman terakhir kita. Did something happen with you guys? Different lately. Usut punya usut, ternyata mereka telah menyewa rumah ini yang dimana letaknya jauh dari kota. Karena mereka butuh air, akhirnya salah satu dari mereka ngide untuk mencari air di rumah ini. Siapa tahu mereka menemukan minuman pasak bumi. Akhirnya mereka pun mencari ke setiap ruangan di rumah itu. Dan mereka pun menemukan sebuah ruangan yang ternyata ruangan itu diisi oleh barang-barang antik. I guess the owners left all their stuff. Looks like a divination cloth. What? Lalu kita melihat si Gemoy menemukan kotak aneh. Dan ketika dibuka, ternyata itu adalah kotak yang berisikan kartu Junaid, bukan kartu Jarod. Tarot. Yes, Haley, you gotta do readings. Yeah, there's a lot of ways to do reading. Zodiac sign is represented by a card in the major arcana. Lalu scene berpindah pada Haley dan teman-temannya yang sedang memandangi kotak tersebut. Dan tiba-tiba, hal aneh pun dirasakan olehnya dan teman-temannya. Like really bad luck. Tidak lama kemudian, mereka pun memainkan Junaid dengan kartu Jarod tersebut. Semua orang di sana pun mendapatkan giliran untuk diramal menggunakan kartu itu. Are you filming me? Yes. Your horoscope is showing me like a line. I feel off. You may even find technology failing. As a Pisces, when you sense danger, Ketika bermain kartu, si Gemoy pun pergi menuju kamar mandi dan kita bisa melihat ada sebuah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Di tempat lain, wanita bernama Peggy sedang diramal oleh si Hali. Hali mengatakan bahwa Peggy akan merasa seperti ditarik kedua arah dan penyihir akan menghalangi pandanganmu. this month that might be challenging. Yeah, I don't like the sound of that. I mean, you know me and Dan ketika selesai dari kamar mandi, si Gemoy pun diramal oleh Heli. Di sini Heli mengatakan bahwa Gemoy teman yang dapat diandalkan dan kamu akan muncul di hadapan semua temanmu secara tak terduga. This deals with Lanjut physical Heli. space. So, Dude, she's not a genie. I know that. You hear that? Your boy's coming through when you leave. Akhirnya sekarang giliran si Paxton yang diramal oleh si Heli. Heli mengatakan cahaya si penyihir dapat membawamu menuju jalan yang salah jalan. welcome. Ketika semua sudah selesai, akhirnya giliran si Grant. Di mana Grant ini adalah cemewew dari si Heli itu sendiri. Heli mengatakan Grant adalah orang yang baik, setia, dan seorang pemimpin alami. Akan tetapi, Glenn memiliki sisi gelap yang dirasuki iblis. Lanjut si Heli. Di sini ada sedikit perdebatan antara mereka berdua. Ya, karena memang hubungan mereka sedang not good. Setelah itu, Grant memilih untuk meninggalkan permainan itu. Sekarang, giliran Heli sendiri yang meramal dirinya. Heli mengatakan, hasilnya selalu sama. Cintaku membawaku pada kematian. Dan ternyata, film pun baru dimulai. Hanas anjing babangus wae karek mulai si roheng. Pagi pun caang. Kita melihat mereka mengendarai dua mobil. Sepertinya mereka akan mantog. Dan akhirnya mobil pun jalan. Dan kita sempat melihat mereka mengisi bensin di pom mini Ceenok sambil hahaha teparuguh. The knife that was that her best friend was the killer. Who does that? No, look. Malam pun tiba. Ternyata mereka pulang ke rumah masing-masing karena liburan telah usai dan harus nguli lagi. Lalu kita melihat si Elis lagi mandi barijeng tetelepongan. Setelah selesai ibak, si Elis kaget, heran ketika melihat tangga yang menuju loteng sudah siap pakai. Dengan tidak merasa curiga, dia pun membenarkan tangga tersebut dan kembali ke kamarnya, lalu lanjut tetelepongan. Never saw that coming.
Did she say anything to you? Ketika sedang tetelepongan, Liz pun kaget ketika ada suara seperti benda terjatuh. Lalu Liz pun mengeceknya. Dan ternyata tangga yang menuju loteng tadi sudah ready kembali. Padahal kita tahu tadi sudah dibereskan olehnya. Akhirnya, Alice memutuskan untuk mengecek ke loteng dengan menaiki tangga tersebut. Ketika sedang mengeceknya, Alice kaget ketika ada sekelebetan bayangan. Dan tiba-tiba token listrik pun habis. Akhirnya Alice mengecek keadaan di bawah. Dirasa tidak ada siapapun, akhirnya Alice melihat kembali ke loteng. Akan tetapi, loteng tersebut sudah berubah dan menjadi banyak lilin. Dan tiba-tiba, ada sosok yang seperti di kartu Jarod. Karena terkejut, Alice pun kajengkang. Ketika akan menggapai HP-nya, Alice pun diseret oleh sosok tersebut. Dan kita melihat ada tangan dari sosok tersebut memegang tangga itu. Dan kita tahu, ya betul, si Alice yang berada di bawah tangga itu akhirnya menyelesaikan perannya di film ini. Karena Alice disodok menggunakan tangga itu. Keesokan harinya, polisi sudah memenuhi kediaman si Alice. Dan kita melihat garis polisi yang sudah terpasang. Di sini kita melihat rekan dari Alice yang masih merasa shock akan kejadian ini. Lalu scene berpindah pada Lucas yang mengantarkan pulang si Madeline. Dan kita sedikit melihat ada sosok yang mengikuti si Lucas. See you tomorrow. Kembali pada Haley yang sedang menguatkan si Peggy atas kematian temannya. Di sini kita tahu Peggy sangat terpukul atas kematian rekannya itu. And I couldn't save her. First, it was just a way for me to... You can't change. Scene memperlihatkan Lucas yang ingin pulang ke rumahnya. Di sini Lucas merasa seperti ada yang mengikutinya. Sampailah Lucas di stasiun kereta, di mana Lucas berencana pulang menggunakan kereta. Ketika sedang berjalan di lorong stasiun, lagi dan lagi Lucas merasa ada yang mengikutinya. Dan sampai akhirnya Lucas melihat sosok bayangan hitam di hadapannya. Sosok itu pun mendekat padanya. Lucas pun berencana mengeluarkan jutsu kaki 1000. Akan tetapi, keanehan mulai terjadi, di mana kita melihat seperti ada dimensi hitam yang mendekati dirinya. Dan Lucas pun membuka pintu, di mana di situ tertulis, ya itulah. Dan akhirnya, Lucas berada di tempat seperti bengkel kereta. Keanehan pun mulai terjadi di sekitarnya, di mana lampu di sana mulai berkedip dan menunjukkan eksistensinya. Karena panik, Lucas akhirnya lari tanpa arah dan memasuki sebuah gerbong kereta. Dirasa ada sosok di depannya, Lucas berhenti dan ketika menoleh, tiba-tiba ada sosok goreng patut membawa teflon. Lucas terkejut dan terjatuh dari gerbong bersamaan dengan melintasnya kereta. Alhasil, Lucas pun menyelesaikan perannya di film ini dan menyusul Cek Liz. Keesokan harinya, ketika semua teman Alice masih bersedih atas kematian Alice, mereka dikejutkan dengan laporan berita tentang kematian seorang pria di jalur terlarang kereta. See you later. Okay. I'm still unclear how your friend Lucas ended up in an active train yard. Scene lalu berpindah di mana mereka sudah di kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sini kita tahu bahwa mereka sudah mengetahui atas kejadian yang dialami Lucas. Madeline pun tak percaya karena malam sebelum kejadian tersebut, Lucas mengantarnya pulang. Madeline menyesal tidak menyuruh Lucas untuk menginap saja. My advice? Go home. Scene lalu berpindah di mana mereka sedang kerja kelompok membahas kematian dua temannya. Di sini kita melihat ada banyak perdebatan di antara mereka. Madeline menyangka ini adalah sebuah kecelakaan yang kebetulan, sementara Paxton menyangka ini adalah pembunuhan. Akan tetapi Haley yakin ini adalah sebuah fakta dari ramalan itu. Karena apa? Karena ramalan sebelumnya mengatakan bahwa Lucas akan menempuh jalan yang salah. Holy shit. Trying to tell us. You think our readings are coming true? Yes, but in... Meg. Maybe we should call our Yeah, we should go back to the cops because they seem super interested in help. We're next. Okay, we need help.
Akhirnya Haley menggunakan tablet Paxton untuk mencari tahu tentang hal ini. Di sini kita melihat web yang menyatakan tentang Dark Descent dan sebuah nama, yaitu Alma Astrom. Di sini kita mengetahui bahwa Alma Astrom adalah seorang berpengalaman dalam ramalan dari studinya atas peradaban kuno, tarot, dan ramalan bintang. Ketika Madeline menghubungi kontak yang ada, ternyata tidak terhubung. Dan akhirnya, Hit her up, right? Yeah, there's a number. Straight to voice. mereka pun memutuskan untuk menemui langsung Alma Astrom dengan alamat yang mereka dapatkan. Mereka pun berangkat. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan kediaman Alma Astrom. Dan akhirnya, mereka pun bisa bertemu dengan Alma Astrom. Parts up and put them in the walls. That's great. Ms. Astrom? Hi. Are dying because of their readings. Setelah bertemu dengan Alma, Haley menceritakan bahwa dua teman mereka mati dan kematian mereka sama persis dengan ramalan bintangnya. Haley tidak memberitahu kartu Jarod tersebut, akan tetapi tidak disangka Alma mengetahuinya dan itu membuat Haley heran. Bagaimana Anda bisa mengetahui itu? Di sini Haley mendesak Alma untuk memberitahu apa yang dia ketahui dan Alma pun terdiam. Lalu tidak lama kemudian Alma berbicara. Meksiko 1951. 6 kematian misterius dalam waktu kurang dari 48 jam. Dan yang menarik, mereka membaca ramalan bintang di pesta pernikahan. 1969. Setengah juta orang tiba di Woodstock dan 3 hari kemudian 8 orang mati dalam kecelakaan aneh. Terakhir kali mereka terlihat hidup, mereka melakukan ramalan bintang. London 1988. Sekumpulan remaja berkumpul untuk menikmati akhir pekan mereka. Semua ramalan bintang terjadi dan hanya satu yang bertahan hidup. Haley pun heran dan bertanya, "Mengapa Anda mengetahui ini semua?" Alma pun menjawab, "Karena akulah satu-satunya yang selamat dalam kejadian itu." In London who survived. I realized it was the deck. It was long gone, a dark and unpredictable world, unknown to man. She knew that. Lalu scene memperlihatkan Alma yang sedang membangus, di mana dia mengatakan Hungaria 1798. Pangeran dan istrinya sedang menantikan kelahiran putra pertamanya. Di sini pangeran memiliki peramal pribadi, yaitu seorang wanita petani yang memiliki kemampuan di luar Nurul. Saat itu peramal mengatakan bahwa istri dan anaknya tidak akan selamat. Pangeran pun bersikeras untuk merubah ramalan tersebut pada si peramal. Akan tetapi ramalan itu selalu sama. Pangeran pun marah dan mengusir wanita tersebut dari wilayahnya. Tidak lama kemudian ramalan itu pun terjadi. Pangeran yang menyangka peramal itu adalah penyihir, akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk mencarinya dan akhirnya mereka membunuh putri dari si peramal itu. Peramal wanita itu bertekad untuk membalas dendam dengan ritual gelap yang dia lakukan. Singkat cerita, peramal itu bunuh diri dan jiwanya menyatu dengan kartu Jarod tersebut dan mengutuk siapapun yang bisa diramal oleh kartu Jarod itu. Dengan kata lain, Haley dan kawan-kawan sudah dikutuk oleh kartu Jarod tersebut. She got. Now, anyone, just like they worked against my friends. How do we stop this? Singkat cerita, mereka pun pulang dan tiba-tiba Right? And we'll find a place to chill and wait this all. Stop it. Wow, that's actually not the worst idea. Yeah. Oh, shit, but that could mean like speedometer. mobil yang mereka tunggangi mati dengan sendirinya. Technology failing for no reason. Lalu ada yang melukis di kaca jendela mobil mereka. Karena panik, Madeline pun berniat untuk lari dan keluar dari mobil itu. Si goblok malah keluar. Karena khawatir dengan Madeline, Haley pun keluar dan mengejarnya. Dan kita bisa melihat ada sosok di sekitar mobil mereka dan tiba-tiba ada yang menjedotkan kepalanya ke kaca jendela sampai retak itu kaca mobil. Kembali kepada Haley yang sedang mengejar Madeline. Tiba-tiba Madeline terhenti dan seketika ada tali yang melingkar di behengnya. Dan akhirnya Madeline pun mati tergantung. Lumayan, mati dengan gaya. Haley pun histeris melihat kejadian tersebut. Sementara itu, teman-temannya menyusul Haley dan melihat Madeline yang sudah tergantung. Mereka melihat sosok makhluk yang goreng patut. Dan akhirnya, mereka mengeluarkan jutsu kaki 1000, kabur.
Setelah itu mereka berdebat dan memutuskan untuk menghentikan ini semua. Akan tetapi, Paxton yang sudah muak dengan semuanya memilih untuk mantog. Sementara itu, Haley, Grant, dan Peggy akan kembali ke tempat kartu itu berada untuk menghancurkannya. Don't be bullheaded or make rash decisions. Wait, Paxton! Paxton! Scene lalu berpindah di mana Paxton yang akan kembali ke rumah. Sementara Haley dan yang lainnya akan menuju rumah yang mereka sewa. Kembali pada si Paxton, di sini Paxton diteror oleh sosok badut pasar malam. Karena panik, Paxton akhirnya buru-buru pergi. Dan karena terus diikuti, Paxton memutuskan untuk menaiki lift. Akan tetapi, teror itu masih dia alami. Oh my god. Sementara itu, Grant yang sedang dalam perjalanan mencoba menghubungi Paxton, yang mana tadi Paxton sempat menghubunginya dan meminta bantuan. Akan tetapi, ketika dihubungi kembali tidak ada jawaban dan Grant mengatakan mungkin sudah terjadi sesuatu terhadap Paxton. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di rumah itu dan langsung membakar kartu bersama dengan kotaknya. Akan tetapi, Wait. Hang on. kartu itu tidak bisa terbakar. Akhirnya Haley memanggil Alma untuk datang ke rumah itu. Dan tidak lama kemudian, Alma sudah ready dengan ritualnya. Tidak lama dari itu, sosok peramal itu pun menunjukkan eksistensinya yang duduk di belakang Alma. Each stone is... I wish to speak to the astrologer. We're not alone. Sorry. You're bleeding. Keanehan pun mulai terjadi, di mana tangan Alma bergerak dengan sendirinya, dan tiba-tiba urat di wajah Alma pun terlihat jelas, dan akhirnya Alma terseret dengan sendirinya. Semua pun panik dan bergegas pergi. Usut punya usut, ternyata Alma tadi sedang dibacakan ramalan bintangnya oleh sosok si peramal, dan ramalannya adalah kematian. Dengan kata lain, ramalan si peramal dibayar kontan saat itu juga. Singkat cerita, Peggy yang terpisah dengan temannya akhirnya memasuki sebuah ruangan, dan di sana Peggy mengalami halusinasi, di mana kita melihat Peggy berada di pertunjukan The Master zaman dahulu, dan Peggy terjebak di dalam sebuah kotak dalam keadaan terikat tangan dan kakinya. Kita bisa melihat kotak itu ditusuk-tusuk oleh gergaji, namun Peggy masih bisa menghindarinya. Karena kehel, akhirnya Peggy pun dipaksa terlentang sehingga gergaji itu pun dengan mudah memotong kotak tersebut, dan akhirnya Peggy pun tewas dalam acara tersebut. Haley yang mendengar jeritan Peggy menangis histeris. Lalu kita tahu di sini hanya tersisa Haley dan Grant di rumah tersebut. Di sini Haley memiliki ide untuk mengutuk si peramal dengan cara membacakan ramalan bintang milik si peramal. Read her horoscope.
Maybe we have to try. But I thought you said we couldn't change fate. Over stopped fighting. Sisters are stubborn, so... Tiba-tiba, Grant diculik oleh sesosok berkuku tajam. Sosok tersebut pun mengejar Haley. Haley yang panik pun mencari tempat bersembunyi. Akan tetapi, Lee Tong, dia pun ketahuan oleh sosok tersebut. Haley pun kembali lari dan akhirnya tertangkap oleh makhluk itu. Tiba-tiba, Grant datang dan memukul makhluk itu. This month you're gonna need to face your Singkat cerita, ketika Haley sibuk menata kartu Jarod, Grant pun tertangkap dan dibawa makhluk tersebut. Lalu ketika Haley membacakan ramalan itu, sosok peramal muncul di hadapan Haley. Dengan seketika Haley dicekik olehnya. Ketika sedang dicekik, Haley berkata, "Semua sudah berakhir." Tiba-tiba, simbol zodiak yang ada di lantai menyala, lalu si peramal pun lenyap. Dan kita bisa melihat semua kartu Jarod itu pun terbakar. To let go! Ketika semua sudah berakhir, Haley dan Grant pun melangkah pergi dari rumah tersebut. Akan tetapi, ada mobil yang menghampirinya. Seketika, Grant pun panik. Dan ternyata, itu adalah si gemoy, Paxton. Akhirnya mereka pun pulang dengan mobil si gemoy. Dan film pun Mama. Ending yang Wait. The mengecrotkan. deck went up in flames and the astrologer... Oke, Berdakwel, itu dia alur film dari Tarot 2024, di mana film ini memiliki rating 6,0 dan Mamang rasa ini film pantas diberi rating 6,5. Ya, Berdakwel, dengan berakhirnya video ini, berakhir juga kesempatan Mamang kali ini. Terima kasih buat Berdakwel yang udah mendukung channel ini, dan jangan lupa like, comment, and share video ini, serta subscribe channel ini, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar tidak tertinggal update film dari Mamang Sarjana. Terima kasih, bye Berdakwel.